Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Berliana Fitriani dengan NIM 4319020 berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 5A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Di video kali ini saya akan memberitahukan manfaat mempelajari mata kuliah desain naskah dan juga pembacaan naskah berita radio. Video ini dibuat sebagai bentuk ujian akhir semester mata kuliah desain naskah yang diampu oleh Bapak Asrul Harahap. Oke, langsung saja. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari mata kuliah desain naskah ini. Yang pertama, kita mengetahui pengertian dari desain naskah, sejarah desain naskah, dan juga perkembangan dari awal sampai sekarang. Yang kedua, kita akan mengetahui teknik penulisan naskah itu sendiri, mulai dari formula 5W1H sampai ketetapan bahasa yang bisa digunakan dalam pembuatan naskah. Yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana cara penulisan serta penyuntingan dari features, artikel, dan yang ketiga itu esai. Yang keempat, kita mengetahui teknik menulis naskah berita. Dan yang kelima, kita mengetahui bagaimana pembuatan naskah dari infografis, naskah berita radio, naskah berita televisi, ataupun naskah film pendek. Itu dia tadi beberapa manfaat dalam mempelajari desain naskah. Selanjutnya saya akan membacakan satu naskah berita radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di Radio Generasi Milenial, Suara Milenial, Suara Kreativitas. Kembali lagi bersama saya Berlian akan membacakan berita terupdate baik dari dalam maupun luar negeri di program Berita Terkini selama beberapa menit ke depan. Berita pertama dikutip dari Tempo.co, varian terbaru virus corona B.1.1.529 atau dinamai Omicron telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin mengatakan pasien pertama yang terjangkit virus tersebut adalah seorang petugas kebersihan di pusat karantina Wisma Atlet. Dikutip dari laman kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan telah mendeteksi seorang pasien terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember 2021. WHO telah menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian bernama Omicron atas saran dari WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution pada 26 November 2021. Keputusan ini berdasarkan bukti yang diberikan kepada TGVI bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang mungkin berdampak pada perilakunya, misalnya seberapa mudah penyebarannya atau tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya. Gejala yang ditimbulkan akibat infeksi Omicron tak jauh beda dengan pendahulunya. Bedanya, virus yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan ini diklaim memiliki kemauan menyebar lebih cepat. Gejala ringan infeksi virus varian Omicron ini diantaranya hidung tersumbat, sakit kepala, dan sakit tenggorokan sehingga sangat sulit dibedakan tanpa pengujian. Melansir dari laman goodhousekeeping.com, salah satu pendiri dan kepala petugas medis di Redirect Health, Janice Johnston, mengatakan varian Omicron dapat menginfeksi individu secara berbeda, tetapi tidak jarang gejala berikutnya sama dengan gejala varian lain. Para ahli sepakat bahwa gejala varian Omicron sebagian besar tetap sama. Data terbatas menunjukkan bahwa beberapa gejala seperti kelelahan dan nyeri di beberapa bagian otot tubuh jauh lebih umum daripada sesak nafas atau kehilangan rasa. Hal ini dibenarkan oleh dokter pengobatan darurat di Ohio State University Wexner Medical Center. Dia mengatakan bahwa para wartawan dari penyedia layanan menggambarkan pasien di Afrika Selatan mengalami kelelahan parah tetapi tidak kehilangan rasa atau penciuman. Dilansir dari laman independent.co.uk, Kepala Eksekutif Royal Society for Public Health, Christina Marriott, mengatakan bukti yang berkembang menunjukkan bahwa orang yang telah menerima 2 dosis vaksin biasanya menunjukkan gejala yang tidak terlalu parah, seperti sakit kepala, pilek, bersin, sakit tenggorokan, dan kehilangan penciuman. Baik, itu dia berita dari dunia kesehatan Sobat Millennials.
Semoga sobat selalu menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Sekian beritanya, saya Berlian pamit undur suara, sampai jumpa di minggu depan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pembacaan naskah berita radio. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kesalahan dan kejanggalan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya.